Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya sudah berhadir pada pra-supervisi atau pra-observasi kita pada hari ini. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ya Ibu Mena. Baik Ibu Mena, sebelum kita mulai untuk supervisi nanti, ada beberapa hal nih yang akan saya tanyakan ya Bu ya, sebagai persiapan juga nih sebelum supervisi. Baik Bu, jadi yang pertama nih pertanyaan saya, nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak itu kira-kira apa ya? Tujuan dari nanti materinya tentang fisika, yang mana masa jenis zat padat. Itu capaian atau PP kita yang mau ditargetkan adalah mendeskripsikan dalam pengukuran. Jadi khususnya submaterinya ini masa jenis zat padat. Jadi mendeskripsikan pengukuran serta nanti melakukan keterampilan prosesnya itu ada pemodern itu. Tapi kita PP utamanya mendeskripsikan, tapi kita melewati dari batas itu. Baik, jadi tujuan pembelajarannya tadi Ibu sudah ada ya Bu ya, jadi mendeskripsikan ya Bu ya, pengukuran zat padat gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa ya Bu? Misalnya kelas berapa yang akan Ibu ajarkan, kemudian nanti apa nih profil pelajar Pancasila apa yang nanti akan Ibu capai, seperti itu. Nanti untuk area kelasnya ini kelas 10-5 insya Allah. Dan profil yang ingin dicapai itu berpikir kritis, dan itu juga kerjasamanya. Nah, jadi ada satu yang akan dicapai profil pelajar Pancasilanya nanti berpikir kritis ya, sama kelasnya nanti jenjang kelas 10 ya Bu ya. Baik, kemudian yang ketiga pertanyaan saya Bu, strategi yang Ibu persiapkan apa aja nih Bu ya? Sebelumnya kita sudah bikin rancangan pembelajaran mana nantinya akan menggunakan PET simulasi virtual, tapi juga ada yang secara langsung. Jadi ibaratnya ini kombinasi antara medianya, media virtual dengan media secara langsung. Jadi mereka mengukur masa jenis zat padat melalui virtual itu nanti ada suatu benda yang tidak bisa kita ketahui itu berapa masanya, tapi kita akan menentukan itu biasanya jenisnya gabus kayak gitu, itu jenisnya besi. Dan secara virtual tadi sudah berpikir kritis tadi kan dibuktikan lagi dengan nyatanya praktikum langsungnya, nanti penggunaannya dengan media-media lain praktikum. Jadi nanti akan melakukan praktikum ya anak-anak ya Bu ya. Baik Bu, jadi kemudian yang terakhir nih pertanyaan saya Bu ya, nanti Ibu mau masuknya itu di kelas mana, kemudian kira-kira jadwalnya kapan tuh, hari, tanggal, sama jamnya kapan ya Bu ya? Besok rencananya Rabu kelas 10-5, jamnya ini jam sore, jam 14.30 sampai 15.30. Tantangannya nih kalau di sore ini mungkin energi anak-anak tuh sudah berkurang, tapi tadi mengantisipasinya dengan melakukan praktikum. Kemudian mereka berkelompok. Nah di situ mungkin ada diskusi, disertai juga ada LKPD yang nanti memberikan petunjuk bagi mereka dalam penggunaannya. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu ya sudah berhadir pada pra-observasi atau pra-supervisi kita pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi nih pada saat supervisi. Semoga bisa dipersiapkan ya Bu ya dengan sebaik mungkin. Tadi pra-observasinya sudah bagus ya saya lihat ya. Semoga nanti bisa lebih bagus lagi dan nanti kita ketemu lagi pada saat supervisi. Terima kasih banyak Bu ya untuk waktunya. Saya akhiri aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Dua orang ya. Jadi kalian tadi sudah usahanya bagi dengan beberapa kelompok. Dan sudah dapat LKPD-nya? Belum. Sudah. Nah, di LKPD-nya sudah ada petunjuknya ya, prosedur kerjanya. Silakan kalian tulis nama, terus kelompoknya siapa aja. Kelompok kalian beri nama sesuai yang kalian inginkan. Misalnya kelompok anak hemius. Kita perlu alat ya. Kita ada neraca, penggaris. Di pengukur kerja nanti, jika bendanya tidak beraturan,
ada caranya. Kita masukkan dalam air. Nanti perpindahannya itu adalah bentuk volume dari si batu. Oke, dengar tadi itu saya. Apa? Itu yang kita lihat yang kita potong. Oke, nah neraca di sini ada 3 jenis. Yang usah dia bawa ini adalah neraca digital. Neraca buat kue. Ya, neraca buat kue, neraca timbangan ini yang emas nih. Wow, kue yang emas. Kalau ini adalah neraca 4 lengan. Kenapa 4 lengan? Karena dia ada 1, 2, 3, 4 bidak gitu ya. Lengannya ini. Oke, nanti kalian gunakan saja 3 alat ini ya. Gantian benda yang saja bagikan adalah yang beraturan dulu, yang tidak beraturan hanya 1, yaitu batu. Di sini bendanya ya. Ustazah boleh Kalungnya dulu supaya dia Ustazah boleh bertanya lah. Iya, iya. Apa bedanya masa Iya, nanti ada bedanya. Makanya hari ini kalian yang menemukan masa jenis itu apa? Dengan beda. Ini masa ada yang biasa. Ini masa biasa kilo. Ya tulis di tabelnya ya. Oi, mau ada. Jenis benda. Si Marcelino pacar siapa nih? Marcelino nih harapnya. Mau Marcelino. Ayo tuh. Terus jenis bendanya apa? Misal kubus. Kubus apa ini kira-kira? Kemudian kubus besi kah, kubus tembaga kah, dan lain-lain. Terus ukur caranya. Ini penggaris apa? Berapa di situ ya? Ini kubus cepat. Kalau volume kalian ukur, kalau kubus ya volumenya sisi kali sisi kali sisi. Kalau dia bentuknya bukan kubus, misalnya kalian dapatnya yang lingkaran ya. Volume dari lingkaran berarti diameternya diukur berapa? Pakai penggaris. Di volumenya ya, yang kalian ukur yang batu volume. Ini awalnya di sini. Sini ya, kalian baca. Sorry. Berapa? Ini nol berarti ya. Berapa perpindahan volume airnya? Udah deh. Berapa? Ini sudah nggak nih kamu tadi? Ini volume air. Volume air pada batu ya. Jangan lewat tang Hai itu sakit tumuhun mamaya habiskan jadi oke, mohon perhatiannya semuanya. Kalian tadi ada menggunakan neraca masing-masing ya. Terus kalian ukur di timbangan. Misalnya adalah balok kecil atau kabus kecil gitu ya. Diukur itu adalah masanya berapa gram. Misal 3 gram. Jadi ini massa. Terus kalian ukur volume dari
hanya 2 sisinya, berarti 2 kali 2 kali 2. Itu sudah dapat nilainya ya. Cek sekarang. 8 adalah volume kumusnya 8 cm pangkat 3 ya. Nah, silakan kalian bagi ya massa 3 gram tadi, masanya 3 gram dibagi dengan volumenya 8. Silakan berapa hasilnya, itulah massa ini. Volume sekarang tidak usah dulu ya, kita 2 benda aja, disesuaikan dengan waktu praktikum kita. Nah, gini, kalau batu ya, batu itu tidak beraturan. Jadi dia hanya diukur di dalam air. Itu gunanya tadi berkaitan dengan yang disebut teman kalian tentang Archimedes. Ya, dia hanya diukur. Misalnya ini volume air awalnya 200 mili misalnya. Setelah dimasukkan batu, masukkan batu, dia akan berubah misal di sini ya. 50 misalnya. Setelah batu dimasukkan, bendanya menaik di sini volumenya. Berarti 250 kan di sini ya berarti. 250 kurang 200, selisihnya adalah 50. Berarti itu 50 mili. Punyanya volume batu. Sudah, itu aja ya. Jadi silakan kalian bagi masanya batu dibagi dengan volumenya batu di dalam air tadi. Sudah dapat nilainya? Sudah. Begini. Dapat nih. Berapa nilainya? Iya, nggak apa-apa. Nilainya 9,5 aja tulis, gitu ya. Silakan kalian tulis 2 angka digit atau 3 angka digit dari perkomaan tadi. Misalnya dapat 8,5, tulis 8,5 massa jenis di tabelnya. Apa? Iya, masanya dihitung juga. Tadi 18,51 ya. Massa batunya 18,51. Dibagi atau kalian mau 18 aja boleh. Oke, sudah mengukur. Dibuat datanya di tabel. Oke, sip. 2 aja. Ya, 2 aja ya, 2 benda aja. Oke, dari data kalian tadi, kira-kira boleh diskusi bersama kelompok. Kampus sangat berarti. Lewat dari gacit. Nah ini massa jenis adalah menunjukkan tingkat kepadatan suatu benda. Tadi ada benda yang kalian kukus nih besar kan? Ini besar ya, besarnya saja, tapi dia tidak berat padat, tidak padat. Saja mau banyak. Terima kasih banyak atas responsifnya ya. Semoga kita nanti bisa belajar fisika lebih baik lagi. Yang sudah beraktivitas dengan giat hari ini punya nilai lebih dari saja. Tadi yang masih belum fokus, nanti pekan depan saya harap lebih fokus lagi ya. Karena nilai di fisika tidak akan sia-sia. Kalian aktif punya nilai lebih di saja. Usah memperhatikan siapa orang yang bekerja terus di fisika. Misalnya Pandiran tuh ada datanya. Yang ada kan bisa. Oke. Jadi nilai kalian misalnya suatu saat jatuh, ya, dia akan bisa naik sendiri dengan pribadi akhlak yang baik. Masya Allah. Silakan hari ini kita siap dan ibu berdoa. Ya saja kertasnya dudukan, bela duduk, duduk. Istidadan, khusyuan,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Mena hari ini kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Bu ya. Nah, Ibu, kita ini sudah masuk nih di tahap pasca observasi ya, Bu ya. Kemarin kan sudah pra observasi, kemudian observasi, dan ini yang terakhir itu pasca observasi. Nah, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih, Bu ya, berkaitan dengan observasi ini. Yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan atau setelah observasi kemarin, setelah pra dulu ya, pra observasi, terus observasi, dan kali ini ada pasca observasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah ada orang yang observasi saat Ibu mengajar? Gimana, Bu, perasaan? Alhamdulillah. Terima kasih saja sebelumnya. Saat itu saya sangat senang ya, karena ada yang melihat pembelajaran kayak gitu. Mungkin kita sering kan ngajar, tapi anak-anak aja tuh pesertanya. Jadi saat pra observasi kemarin kita sudah menyusun modul dan Ulun sudah sampaikan bahwa apa yang ingin Ulun kuatkan dalam pembelajaran, entah itu dari segi profil pelajar Pancasilanya adalah tentang benar kritis, kemudian ada gotong royong. Nah, di pra observasi kemarin kita sudah menyampaikan juga ada praktikum nantinya tentang materi masa jenis zat. Kemudian saat pian observasi ke kelas itu waktu sore hari ya, 14.30 atau setengah 3 sampai setengah 4 belajarnya. Saat itu mereka lagi rame ya di kelas 10.5 ini. Nah, dan saat ini kita ketemu lagi dengan Ustazah di pasca observasi untuk recall kembali dan penguatan kembali apa yang Ulun sudah laksanakan di observasinya. Alhamdulillah berjalan lancar saja. Alhamdulillah. Nah, kemudian apa nih area pengembangan yang ingin Ibu capai dan juga tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk observasi kemarin itu, Bu? Ya, alhamdulillah kemarin aspek yang ingin kita capai atau area yang ingin kita capai itu pertama tentang pengetahuannya ya, pengetahuan dari anak dengan pemahaman konsep masa jenis. Kemudian ada tentang sikap juga. Mereka nanti ada diskusi, kerjasama, dan kritis. Kemudian keterampilannya tentang mengukur kalau profil pelajar Pancasilanya tadi sama seperti yang membahas di awal, yaitu tentang benaran kritis melalui nanti sebuah media alat yang mereka ukur, ada perbandingan di antara keduanya, dan bagaimana mengukur yang tidak beraturan seperti batu. Kalau yang beraturan kan kita bisa pakai penggaris lebih mudah. Kemudian untuk yang gotong royongnya, profil pelajar Pancasila yang gotong royong itu melewati diskusi mereka, terus pengamatan langsung mereka dengan kelompok dari praktikum masa jenis zat itu. Baik, berarti banyak nih ya, Bu ya, yang bisa dikembangkan seperti itu ya. Yang pertama tadi untuk pengetahuannya, yaitu mereka mengukur masa jenis ya. Kemudian kalau keterampilannya mereka praktikum ya, Bu ya, melakukan praktikum. Kemudian untuk yang bergotong royongnya mereka berdiskusi ya, dan juga bernalar kritis, mereka membahas tentang baik. Nah, kemudian kalau dari yang Ibu sampaikan tadi ya, Bu ya, sejauh mana tuh, Bu, keberhasilan area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan itu, Bu? Keberhasilannya kita dapat lihat lewat tahapan dan RKPD juga, yang mana tahapan saat pembelajaran mereka senang. Itu menjadi kunci keberhasilan dari setiap guru. Biasanya kalau anak-anak senang kita ngajar, itu ada indikasi mereka minat belajarnya. Nah, kemarin itu alhamdulillahnya mereka senang karena mungkin praktikum juga ya. Biasanya kan fisika itu terlihat rumit, terlihat banyak rumus dan lain-lain. Tapi kalau kita membawa arah pembelajarannya melewati praktikum, walaupun tidak selalu kita bisa melakukan praktikum, tapi ada kesan menarik dulu membawa mereka dalam dunia kita agar mereka tadi mau menerima pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Yang pertama di situ ada tahapan kita pengenalan dulu dengan ice breaking kemarin. Ice breaking karena konsentrasi mereka di sore hari itu tinggal sedikit energinya. Di situ dulu mereka semuanya tidak tertidur karena ada ice breaking tadi. Kemudian pemantiknya dengan gambar yang ada kapal
tadi yang dengan benda-benda besi di atasnya, di atas permukaan air laut tidak tenggelam. Bagaimana itu bisa terjadi gitu? Nah, mereka mulai berpikir apakah karena ada yang menyangganya dan lain-lain kayak gitu. Terus pertanyaan lanjutannya itu tentang batu yang misalnya kita lempar ke arah sungai atau danau ataupun air laut, kok bisa tenggelam? Nah, di situ mereka mulai berpikir juga, kok batu yang kecil itu bisa tenggelam, sedangkan kapal yang besar ini tidak bisa tenggelam. Apakah ada sesuatu? Nah, di situ mulailah menjadi bekal mereka agar mengerjakan masa kini sejak padat yang bisa ulun bawakan kemarin. Alat-alatnya itu ada neraca digital, neraca 4 lengan, terus ada batu, kubus. Nah, mereka dikelompokkan dalam 5 orang, satu kelompoknya 5 orang, diberikan LKPD, yang mana LKPD itu sebagai rujukan mereka atau prosedur mengerjakan, sehingga mereka bisa mengamati tabel-tabel pengamatannya. Dan di situ juga menjadi kunci keberhasilan yang mengamati LKPD. Kita cek apakah mereka sudah mengisinya dan lanjutan pertanyaannya apakah juga diisi, serta refleksi yang kita tanyakan kembali di akhir sesi, apakah mereka bisa menerjemahkan apa yang mereka lakukan tadi tentang masa kini sejak. Luar biasa, sampai yang sudah Ibu sampaikan tadi itu menunjukkan bagaimana cukup berhasil seperti itu ya pengembangan untuk pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, meskipun nih sudah terlihat ya Bu ya sudah keberhasilannya, tapi apakah Ibu ada menemukan nih kekurangan atau kendala atau tantangan pada saat pembelajaran Ibu kemarin itu, Bu? Ya, dalam pembelajaran kita pasti melewati yang namanya tantangan. Dan pastinya tantangan di kelas 10-5 kemarin kita lihat dulu dari kebutuhan peserta didik, yang mana sebenarnya 10-5 ini adalah anak-anak yang eksekutif ya. Mereka punya jiwa ceria yang di sore hari masih punya kayak gitu. Tapi kita perlu konsentrasikan mereka dalam alur pembelajaran kita, yaitu dengan cara kemarin memberikan recall seperti high five, baru mereka dengarkan gitu dan mereka diam betul. Tapi nanti kembali lagi kayak gitu, kita recall lagi. Nah, mungkin itu yang selalu jadi tantangan karena faktor tadi waktu di sore hari jadwal pembelajarannya. Tapi kita tidak menyerah sampai situ saja, kita bisa mengganti atau mendistraksi mereka agar fokus lagi ke pembelajaran kita dengan menampilkan media alat kayak gitu. Gitu saja. Jadi ada menampilkan media, menampilkan alat ya Bu ya. Caranya kendalanya tadi itu berarti tentang manajemen waktu sama konsentrasi para siswa karena sudah memasuki siang ya pembelajarannya Bu. Kemudian dari kendala yang sudah Ibu sampaikan nih, apa yang Ibu lakukan untuk kedepannya? Ya, yang pertama dari Ulun sendiri terus belajar, memahami peserta didik itu tidak selalu sama, karena ada yang perlu kita kuatkan dengan anak satu ke anak yang lainnya, sehingga kita bisa mencocokkan mereka dalam kelompok yang membaur, misalnya dengan yang bisa menjelaskan seperti itu juga bisa. Terus tadi media kita juga bisa beragam agar pembelajaran fisika tidak hanya dirumus kayak gitu, tapi tetap kita berikan gambar-gambar kah atau media-media lainnya seperti itu. Masya Allah, bagus sekali ya Bu ya. Solusi yang sudah Ibu dapatkan dari Ibu sendiri yang memberikan solusinya, yaitu dengan cara memberikan siswa itu mungkin ada media yang baru ya Bu ya, alat yang baru, atau juga mengelompokkan mereka dengan ini temannya seperti itu. Kemudian, nah kira-kira Bu kapan tuh rencananya Ibu akan melaksanakan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu Bu? Rencananya karena ini sudah di akhir semester 1, nanti Ulun akan mencoba media itu di semester 2, yaitu tentang bab energi terbarukan, yang mana kita akan mengkolaborasikan media PET simulasi dengan anak, dan nantinya di situ juga kita bisa langsung juga dengan praktikumnya. Tapi kita saat ini munculkan media PET-nya dan mereka bisa mengotak-atik langsung bagaimana perubahan energi kinetik, misalnya salah satunya yang mungkin Ulun bisa spill dulu, yaitu tentang gerakan sepeda yang nantinya di gambar itu ada manusia yang menggerakkan rodanya, lalu nanti akan terhubung dengan turbin. Nah, turbinnya berputar membuat energi listrik terhadap kipas angin. Jadi energi listrik itu terjadi dan bergerak seperti itu.
Jadi energi kinetik berubah ke energi listrik menjadi energi gerak seperti itu. Dan media lainnya juga ada. Wah, Masya Allah, bagus sekali ya Bu ya. Sepertinya sangat menarik nih. Saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita dari Ibu tentang pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Mudah-mudahan yang sudah direncanakan nanti bisa diperbaiki lebih baik lagi, dan dengan adanya pasca observasi ini kita bisa menemukan solusi bersama, kemudian juga memperbaiki apa yang harus yang sudah baik memang ditingkatkan lagi mungkin seperti itu ya. Terima kasih banyak Ibu. Saya kira itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.